Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, berkat dan perlindungan-Mu atas kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan serta berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah setiap kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan arti dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Keluaran 23 ayat 25. Tertulis demikian, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan bangsa Israel di padang gurun membutuhkan stamina yang kuat dan tubuh yang sehat. Dibandingkan dengan keadaan saat ini, kondisi kebersihan atau higienitas bangsa Israel pada saat itu mungkin tidak memenuhi standar seperti sekarang ini. Debu-debu di padang gurun dapat mengkontaminasi makanan dan minuman mereka. Ada banyak faktor yang bila dipikirkan secara logika bisa mengganggu kondisi tubuh mereka. Namun demikian saudara, kita melihat bagaimana peranan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir hingga tiba di tanah Kanaan. Ada satu hal yang sangat penting yang dilakukan Tuhan bagi umatnya, yaitu Tuhan memberkati makanan dan minuman mereka, serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu dan mengerti bahwa apa yang kita makan dan minum mempengaruhi kondisi fisik kita. Nutrisi dalam makanan dan minuman kita harus seimbang agar tubuh kita sehat. Tapi di sini saudara, kita belajar tentang berkat Tuhan atas makanan dan minuman serta atas tubuh jasmani kita. Selama 40 tahun, bangsa Israel makan manna setiap hari. Pernah mereka diberikan makan daging oleh Tuhan, namun hanya dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Selama 40 tahun itu, hidup mereka terpelihara. Terlebih khusus generasi kedua, yaitu mereka yang lahir di padang gurun. Badan mereka sehat dan kuat karena berkat kemurahan Tuhan. Dari generasi pertama yang keluar dari Mesir, kita dapat melihat contohnya adalah Yosua dan Kaleb serta keluarga mereka. Mereka diberkati Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hal yang penting dalam ayat ini bagi kita adalah, yang pertama, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kuat dan sehat. Sekarang ini saudara, ada begitu banyak jenis makanan, sangat bervariasi dan memiliki berbagai nutrisi. Namun kita perlu menyadari bahwa faktor Tuhanlah yang terutama. Meskipun tentu kita perlu makanan yang baik dan sehat, tapi sekali lagi, kalau kita kuat dan sehat, itu semua karena berkat Tuhan. Yang kedua saudara, bersyukurlah untuk makanan yang ada. Dalam Keluaran 16 ayat 35 tertulis bahwa orang Israel makan manna 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Manna adalah makanan yang sederhana kelihatannya, tapi mengandung berkat, karena berasal dari Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari bersyukur saudara untuk makanan yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan, meskipun sederhana kelihatannya. Ingatlah saudara, bahwa Tuhan Yesus bersyukur untuk 5 roti dan 2 ikan, makanan yang sederhana, dan itu menjadi berkat bagi orang-orang yang memakannya. Yang ketiga saudara, bersyukurlah untuk kesehatan yang kita miliki. Secara manusia kita berusaha untuk hidup sehat, dengan makan makanan yang baik dan minum minuman yang menyehatkan.
Namun bagaimanapun juga, semua kesehatan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri dengan sesuatu apapun. Kalau kita ada, kita hidup dan sehat sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mendahului janji berkat Tuhan atas makanan dan minuman, serta atas kesehatan tubuh kita. Firman Tuhan dalam ayat ini mengajak kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Beribadah bukan soal kehadiran di suatu tempat ibadah. Walaupun itu juga adalah hal yang penting, tapi beribadah adalah soal gaya hidup kita yang memuliakan dan mentaati firman Tuhan. Percuma kalau kita ibadah setiap minggu, kita ke gereja, beribadah melalui YouTube, melalui media sosial, atau kita punya kegiatan rutin ibadah dalam hari-hari tertentu. Tapi kalau kita hidup tidak memuliakan Tuhan, kalau hidup kita tidak seturut dengan kehendak firman Tuhan, maka itu adalah sia-sia belaka. Mari saudara, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kasihi Tuhan dan taati firman-Nya. Janji berkat Tuhan tersedia bagi kita. Tuhan memberkati makanan dan minuman kita, serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Kita percaya, kita terima janji Tuhan, oleh karena iman kita kepada Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena janji firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Engkau berjanji untuk memberkati makanan dan minuman kami, serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Engkau memberkati tubuh kami, sehingga sehat senantiasa, untuk kami pakai memuliakan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau punya rencana yang baik bagi kami. Rencana damai sejahtera, rencana kesehatan dan kekuatan, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, karena kami mewarisi janji firman-Mu. Oleh karena iman kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau menjadi jaminan atas segala janji-janji-Mu Tuhan, atas umat-Mu. Dan kami saat ini yang percaya kepadamu juga termasuk umat-Mu, umat pilihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita oleh karena kebenaran dan janji-Mu yang menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu, berkat dan tuntunan-Mu atas kami. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan, biarlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala persoalan, pergumulan yang ada dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang memelihara kami, menopang kami, dan memberikan jalan keluar, pertolongan dan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.